Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengembangan teori dinamika belajar. Perkenalkan, nama saya Valentino Tilung. Perkenalkan, nama saya Arif Pratama. Saya Jailani. Saya Elvira Sarah. Saya Nadia Mariani. Saya Mary. Dan di sini langsung saja ke pemateri pertama. Persilakan. Baik, saya pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang teori dinamika belajar dan pengembangan teori dinamika belajar. Dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan intervensi antara anggota kelompok dan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama adanya kelompok, semangat kelompok atau grup terus menurun ada dalam kelompok itu. Kelompok itu bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Jadi, dinamika belajar adalah suatu pola dalam belajar yang terus berkembang dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang mengalami proses berkelanjutan atau bisa juga dikatakan susunan belajar. B. Pengembangan teori dinamika belajar. Dalam pengembangan teori dinamika belajar kita dapat menerapkan beberapa sistem antara lain. A. Pembelajaran. Pembelajaran merupakan upaya sengaja dan bersumber yang berfokus pada kepentingan, karakteristik, dan kondisi orang lain agar peserta didik atau pembelajaran dan mengandung istilah pembelajaran dengan mengajar yang menekankan prinsip keragaman. Konsep dari pembelajaran ini merupakan lapisan dari pembelajaran, yaitu tempat peserta didik membangun diri sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan Saya pemateri kedua akan menjelaskan D. Bebas, belajar berbasis aneka sumber. Bebas adalah sistem belajar dan pembelajaran. Sistem pembelajaran kebanyakan masih sangat berpusat pada peran guru atau teacher-centered learning. Tanpa guru tidak jadi belajar. Beberapa konsep baru cara belajar seperti CBSA atau cara belajar siswa aktif dan belajar keterampilan proses telah diperkenalkan dan dilaksanakan. Namun reformasi paradigma dengan bebas memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk memilih dan menentukan sumber yang digunakan untuk belajar. Tugas utama guru adalah mengembangkan sikap dan memberikan motivasi belajar dengan memberi pelajaran. Saya pemateri ketiga, pengelolaan berbasis sekolah. Pengelolaan berbasis sekolah adalah perubahan pada sistem pengelolaan dan merupakan konsekuensi langsung dari perusahaan paradigma dari pengalaman belajar pada pembelajaran dan bebas. Tujuan pengelolaan berbasis sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisien dalam penggunaan sumber. Kedua, meningkatkan aktivitas sekolah melalui mutu belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, lebih responsif terhadap perubahan dan kebutuhan konsumen. Yang keempat, menambah kesempatan bagi siapa saja yang mengikuti pendidikan. Yang kelima, memberikan kesempatan pada masyarakat, termasuk keluarga, dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun sekolah memberikan otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah tidak boleh berbuat semaunya sendiri. Ada beberapa rambu konseptual melalui ilegal yang harus diikuti. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baik, saya pemateri keempat, saya akan menjelaskan D. Pola pendidikan alternatif. Pengertian pola alternatif meliputi sejumlah besar memperdaya peserta didik dilakukan dengan berbeda dengan cara yang konvensional. Meskipun caranya berbeda, semua pola pendidikan alternatif mempunyai persamaan berikut. 1. Pendekatannya yang bersifat individual. 2. Memberikan perhatian lebih besar kepada peserta didik, keluarga, dan para pendidik. 3. Dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan. 4. Manusia dilahirkan dengan keadaan yang berbeda. 5. Manusia mempunyai kemampuan
Saya pemateri kelima akan menjelaskan tentang konsep dan kontribusi teknologi pendidikan. Teknologi merupakan suatu bidang yang tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan. Pendidikan teknologi sebagai disiplin keilmuan berpegang pada serangkaian postulat, yaitu sebagai berikut. 1. Lingkungan kita senantiasa berubah. 2. Jumlah penduduk semakin bertambah dengan persentase yang mengecil. 3. Sumber-sumber tradisional semakin terbatas. 4. Hak setiap pribadi semakin berkembang semaksimal mungkin. Dan yang kelima, masyarakat berbudaya teknologi. Sekian dan terima kasih. Baik, saya pemateri ke-6 akan menjelaskan tentang F. Model belajar dinamis. Belajar dinamis adalah merupakan pendekatan belajar mengajar yang mengarah pada kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar pada pergerakan yang lebih tinggi dalam individu mahasiswa. Kita sebagai peran seorang guru atau pendidik harus menerapkan sistem sesuai kemajuan zaman, seperti teknologi yang dapat sekolah gunakan dalam pembelajaran dinamis di negara-negara maju. Di antaranya, sekolah dapat menggunakan Moodle. Moodle merupakan tempat belajar dinamis. Tantangan yang sekolah perlu harus meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengoperasikan Moodle tersebut, meningkatkan yang dan menyediakan waktu untuk peserta didik menerapkan pembelajaran tersebut, menyediakan waktu membaca dan menulis, menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk dokumen sistematis sehingga layak saji dalam media. Berikut adalah sistem pembelajaran dinamis. A. Kapan saja dan di mana saja. B. Penentuan progres atau kemajuan dan diagones umpan balik secara otomatis. C. Materi pembelajaran bermutu dan selalu terbaru. D. Akses mata pelajaran terjangkau siswa secara luas. E. Beberapa solusi secara interaktif dan integratif. F. Pelaksanaannya mudah dan memberi dukungan pada belajar siswa secara berkelanjutan. Yang terakhir, G. Keunggulan belajar dinamis dapat menghemat waktu, sumber belajar tersedia sepanjang waktu, dan siswa dapat dengan bebas memilih dan mendiam. Dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.